Good morning, my student. Good morning. How are you today? I'm excellent. Yes. Okay. How are you, Miss? I'm very good, thank you. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sebelum itu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Andy dipersilakan. Miss dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkati agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, dan berkati juga agar kami bisa menjalankan tugas-tugas dan pertanyaan yang diberikan oleh Miss Sari. Terima kasih Tuhan. Tolong kabulkan doa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Andy. Nah, dari doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Nah, Miss mau tanya dulu, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Wah, berarti semua sehat. Puji Tuhan ya. Oke, sekarang Miss mau kalian cek depan, belakang, kiri, kanan, apakah sudah lengkap buku kalian pelajaran hari ini. IPA sudah rapikah? Sudah? Sudah. Nah, sebelum itu Miss mau kita itu menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita yaitu Ave. Nah, untuk teman-teman lain silahkan berdiri. Pada Ave dipersilakan. Indonesia
perdesaan. Di perdesaan itu banyak sekali burung yang berkicau, ada sawah, lalu ada sungai yang mengalir, ada para penduduk yang begitu bahagia dengan suasana udaranya yang sejuk, asri. Nah, sekarang anak Miss silakan tarik nafasnya pelan-pelan, buang dari mulut, lagi tarik lagi, buang dari mulut, rasakan sejuknya perdesaan tersebut. Sekarang tarik lagi, lalu buang. Sekarang buka matanya. Nah, tadi anak-anak Miss sudah membayangkan ya, sudah membayangkan bahwasanya anak-anak Miss lagi di mana? Di sawah. Di sawah itu ada apa aja? Ada burung, apa lagi? Padi, apa lagi? Sawah, ada lagi? Sungai. Nah, pada yang tadi disampaikan itu, Miss mau tanya, apa yang dilakukan makhluk hidup agar dapat bertahan hidup? Oke, silakan Elis. Makan dan minum. Lalu apa yang terjadi jika tidak ada makanan? Oke, iya. Akan punah, maupun itu manusia, hewan, serta tumbuhan akan punah. Nah, setelah itu apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Ruth? Tidak bisa. Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena mereka semua dapat terhubung karena rantai makanan. Iya, karena mereka dapat terhubung dengan namanya rantai makanan. Oke, Bu, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Iya, dimana sekarang kita akan membahas namanya, yaitu materinya rantai makanan atau siapa makan siapa. Nah, Miss, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu Miss mau anak-anak Miss dapat menjelaskan pengertian rantai makanan, menganalisis hubungan antara makhluk hidup, dan menyajikan rantai makanan pada ekosistem dalam bentuk diorama makanan. Nah, nanti inilah yang akan kita bahas hari ini. Anak-anak Miss harus tahu apa itu rantai makanan, bagaimana hubungan antara makhluk hidup, serta anak-anak Miss nanti membuat diorama makanan. Nah, sebelum itu Miss akan tayangkan video. Silakan anak-anak Miss tonton. Lalu nanti Miss akan bertanya apa sih yang terkait dalam video tersebut. Silakan disimak, dipahami. Bisa? Oke. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sambung makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore.
seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivor, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Oke, tadi anak-anak sudah nonton? Sudah nonton? Sudah? Nah, dari video tadi, apa yang anak bisa dapatkan? Oke, Seda. Antara makan dan dimakan. Apa yang antara makan dan dimakan itu? Ya? Oke, itu dia ya. Nah, tetapi apa yang dimaksud dengan makan dan dimakan itu disebut dengan apa ya? Oke, Ruth. Rantai makanan. Jadi, rantai makanan itu apa, Nak? Siapa yang bisa? Oke, Ruth. Proses antara makan dan dimakan dalam Proses yang dimakan dan dimakan oleh makhluk hidup. Benar ya? Dimana di situ katanya rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk hidup. Di sini ini ada contoh sederhana rantai makanan. Di mana di sini si rumput dimakan oleh si belalang. Belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular. Ular mati diolah sama siapa? Bakteri atau si pemulai. Nah, tadi di video tersebut ada katanya komponen-komponen yang terdapat pada rantai makanan. Nah, apa komponen yang pertama? Siapa yang tahu? Oke, Vindi. Produsen. Ada yang tahu tidak apa itu produsen? Afe. Ya, yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, iya itu dia ya. Produsen atau pabrik makanan alami di mana makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Kenapa dikatakan bisa membuat makanan sendiri si produsen? Ada yang tahu? Oke, Cecil. Karena dia melakukan proses apa? Fotosintesis, di mana di situ dikatakan dari sinar matahari, air, dan udara. Nah, nanti disinilah akan diproses. Tumbuhan itu melakukan proses namanya fotosintesis. Nah, tadi ada komponen kedua, apa yang tahu?
dia ya, yaitu dia contohnya pada bakteri dan jamur. Nah, dari materi yang Miss terangkan ini, adakah pertanyaan? Tidak, tidak ada pertanyaan. Cukup mengerti? Cukup. Nah, sebelum itu Miss mau bikin dulu. Nanti SBK-nya seperti ini, Miss contohkan ya. Silakan lihat. Tepuk 1. Tulis dulu. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bisa? Oke, sekarang silakan kita mulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena anak Miss sudah mengerti, tetapi ingin mengerti lagi, di sini Miss akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Nah, kemarin sudah kita bagi ya. Nah, apakah sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah membawa alat yang Miss minta? Sudah. Nah, sekarang Miss mau kalian mengambil lot ke depan untuk melihat apa sih yang akan kalian buat. Oke, silakan perwakilan ke depan untuk mengambilnya.
Nah, buka ini. Nah, ini buka ini. Cepat ya. Gak usah, langsung tempel aja. Ya. Silakan. Apa dulu? Coba dulu. Ini
pakai double tap boleh pilih.
Ya. Salah ya, salah penempelannya. Salah penempelan. Ingat ya. Ya kan? Salah penempelan ini. Ya kan? Nah, mana seharusnya? Nah. Nah. Sebelah yang mana? Ya. Kalau yang belum selesai, bersihkan mejanya ya. Tidak ada sampah di mejanya. Udah yang lain kalau sudah silakan bersihkan. Ini sampahnya, Cecil, Elis bersihkan. Nih, bersihkan lagi sampahnya. Bersihkan sampahnya, buang ke tong sampah. Nih dibuang. Nih dibuang. Oke, nah, duduk. Nah. Nah. Kalau sudah, bersihkan lagi nih, mejanya rapikan. Ayo buang sampahnya. Udah Rafael, bersihkan sampahnya Rafael. Jangan salah panahnya ya, salah panah, salah rantai makanan. Udah? Acara makannya lagi. Nah, sampai presentasi udah siap. Nah, rapikan lagi mejanya. Silakan duduk.
yaitu jamur, mengurai sisa-sisa animal. Lalu setelah diurai, zat-zat yang animal tadi dimasukkan pada pengisian. Ya, serta kami terima kasih. Oke. Dulu. Adakah yang ingin mengasih tanggapan atau saran kepada kelompok ekosistem hutan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita kasih tepuk wow. Tahu tepuk wow? Tahu. Oke, mari kita kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Oke, silakan kelompok bukan, silakan ikut kembali. Selanjutnya kelompok ekosistem sungai, silakan maju. Di sini aja boleh, nah. Di sini balik. Ya. Iya, di situ aja boleh. Biar nampak tangannya. Halo Miss dan teman-teman. Kami akan menjelaskan rantai makanan ekosistem di sungai. Yaitu produsen atau bisa dibilang input dimakan oleh ikan kecil konsumen satu. Setelah ikan kecil memakan input, maka ikan gabus akan memakan ikan kecil yaitu konsumen dua. Dan selanjutnya ular akan memakan ikan gabus yaitu konsumen tiga. Dan konsumen puncak yaitu elang akan memakan ular konsumen tiga. Setelah itu jika elang mati maka akan diurai oleh jamur. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Sudah pas rantai makanannya? Sudah. Adakah tanggapan? Tidak? Mari kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan.
membuat proyek rantai makanan sesuai ekosistemnya masing-masing. Sekarang Miss mau tanya, gimana perasaannya ketika membuat proyeknya? Nah, ada yang merasa ke apa? Kayak gimana ya kita bilang? Kesulitan? Tidak. Berarti semuanya anak Miss sudah paham tentang rantai makanan? Sudah. Jadi rantai makanan itu tidak hanya di sawah, tetapi ada juga di mana? Di hutan, lalu di rawa-rawa dan di sungai, juga ada di laut. Ya. Nah, untuk itu Miss mau kita lebih jelasnya lagi, Miss mau kita nyanyi mengenal rantai makanan. Oke? 3, 2, 1, ya. Mengenasi rantai makanan, ada produsen, konsumen dan pemulai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, tak makan-makan lagi, jamur beraksi mengurai hewan mati. Mana di mana rumput-rumput segar, rumput-rumput segar dimakan si belalang. Mana di mana galang-galang kecil, galang-galang kecil dimakan kata lapar. Kata dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Kata dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati dimakan si bakteri. Mana di mana jagung-jagung saya, jagung-jagung saya dimakan tikus nakal. Mana di mana tikus-tikus nakal, tikus-tikus nakal dimakan musang lapar. Musang dimakan elang, elang diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Ular dimakan elang, elang diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari lagu rantai makanan ini, ekosistem mana yang ada di sini? Oke, Ruth. Yang pertama ekosistem di sawah, yang kedua ekosistem di kebun. Oke, good ya. Tepuk tangan untuk Ruth dulu. Ya, satu ada di sawah. Di mana di sini tadi apa? Rumput dimakan siapa? Belalang. Belalang dimakan apa? Kata. Kata dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati diurai oleh bakteri. Begitupun juga di kebun. Terus mau tanya, paham nggak materi hari ini? Paham. Siapa yang bisa memberikan sedikit perasaannya dulu deh? Oke, Ruth. Iya, berdiri. Tentang materi hari ini. Di hari ini saya senang karena belajar rantai makanan, juga membuat diorama. Suasana hati saya senang karena dapat bekerja sama dengan kelompok, terus dapat tahu materi yang baru dari Oke, tepuk tangan untuk Ruth. Ya, itu refleksi tentang pembuatan LKPD-nya. Nah, sekarang bisa akan membagikan soal tentang rantai makanan atau evaluasi. Apakah benar anak Miss tahu materinya, sudah paham atau tidak? Bisa ya? Nah, silakan taruh dioramanya itu di tengah saja, biar tidak terganggu dengan yang lainnya. Silakan buat nama dan kelasnya.
buat nama kelas lebih ya? Sudah selesai? Oke. 3 menit lagi ya. Sudah nak? Sahabat kumpulkan sama Miss yang sudah siap ya. Yang sudah siap langsung kumpulkan saja. Langsung kumpulkan saja lagi. Oke, sudah kumpulkan lagi. Ayo kumpulkan. Berdiri. Minta tolong teman. Punya. Berdiri. Oke, semua sudah selesai? Sudah? Ada lagi? Apa? Oke. Udah. Boleh, kumpulkan ke depan. Nah,
materi hari ini. Oke, kepada Vindi dulu. Hai, selamat teman-teman. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran tentang rantai makanan pada hari ini. Pertama, kita sudah mempelajari apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah persediaan makanan dan makan memakan. Kedua, kita mengetahui apa saja peran dalam rantai makanan, yaitu ada produsen dan konsumen. Konsumen itu terbagi atas tiga, yaitu konsumen satu, konsumen dua, dan konsumen tiga, atau sering disebut dengan herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi kita mengetahui bagaimana perpindahan makanan hewan juga, yaitu memakan seperti misalnya tadi yang sudah kita praktekkan. Ini kesimpulan dari saya. Terima kasih. Tangan untuk Vindi. Ada lagi yang mau ngasih kesimpulan? Oke, silakan Ruth. Kesimpulan pada hari ini adalah kita belajar tentang makan dan bagaimana adalah proses makan memakan atas sesama makhluk, dan juga ada jenis-jenis hewan seperti konsumen satu herbivora, konsumen dua karnivora, konsumen tiga omnivora, dan juga ada konsumen kecap dan dekomposis atau pembuka yang juga disebut sebagai produsen. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ruth. Ya benar ya, kesimpulan kita pada hari ini tadi kata Vindi sama Ruth ya. Kita sudah membahas apa itu rantai makanan, yaitu di mana makan dan dimakan sesuai dengan urutan-urutan tertentu. Nah, tadi rantai makanan itu terbagi atas 3 komponen, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, tadi juga kita sudah membuat namanya diorama. Sekarang Miss mau kita merefleksikan pembelajaran dari tadi hingga akhir. Refleksi, siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Ada yang mau? Oke, silakan Vindi. Di sini saya akan merefleksikan gimana perasaan saya waktu belajar ini. Saya senang karena saya sudah paham materi tentang rantai makanan, dan kita juga tambah mengetahui apa itu rantai makanan dan apa saja fungsi-fungsinya dan bagaimana dia. Rantai makanan ini berguna juga biar kita tambah mengetahui dan biar kita ujian kita mengetahuinya. Oke. Cukup? Oke, tepuk tangan untuk Vindi. Tapi semuanya senang? Senang. Oke, karena teman-temannya bilang semua senang, maka Miss akan tutup dengan memberikan suatu materi untuk selanjutnya, di mana minggu depan kita akan belajar tentang magnet. Nah, untuk tugasnya nanti Miss akan kirim di WA group, silakan dikerjakan. Nah, sebelum itu Miss mau kita ice breaking penutup dulu. Semuanya berdiri. Kalau ia merasa senang membelajar hari ini. Tahu tidak yang ada waktu 17 Agustus di Istana Merdeka yang ada tentang pacu jalur? Tahu? Tahu goyangannya? Nah, tentang ice breaking goyangan
Nah, sudah selesai. Maka dari itu, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sebelum itu, karena tadi diawali dengan doa, maka ditutup lagi dengan doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Miss dan teman-teman, marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih telah membimbing kami dalam pelajaran hingga mendapatkan banyak ilmu. Dan terima kasih juga telah memberkati kami dan melancarkan pelajaran hari ini. Itu saja doa kami ya Tuhan. Doa kabulkan doa ini. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. See you next time.